Belum perintah meninggalkan khamr atau minum-minuman keras yang beralkohol itu ada ya di Madinah, karena Rasulullah tidak menyuruh mereka mandi atau melarang mereka karena telah menginjak khamr itu. Minimal gini, ketika antum nggak bisa wangi, minimal nggak bau kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official? Semoga hari ini kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya akan menemani santap sahur pemirsa setia semua di acara ngobrol bareng di bulan Ramadan. Tentunya selalu ditemani oleh saya Kang Wawan Gunawan, dan sudah hadir Ustadz Imron Rosadi. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan beberapa kajian untuk di pagi ini. Kita langsung aja mulai ke pertanyaannya mungkin ya Ustadz ya. Ustadz, yang saya tahu kan di bulan puasa ini, mungkin ini benar apa ini mungkin tidak, karena ini apa namanya, ini saya lah intinya apa, perasaan saya tuh kalau misalkan kita pakai wangi-wangian di bulan puasa, saat berpuasa itu sebenarnya boleh apa makruh apa tidak boleh sih sebenarnya. Mungkin itu sih dulu yang saya tanyakan ke Ustadz ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sebelumnya saya mau ngucapin selamat dulu atas kelahirannya anak ketiga dari ketua DKM kita, Bapak Waluyo. Ya, Bapak Waluyo. Alhamdulillah, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh ya, yang senantiasa memberikan kesejukan hati bagi kedua orang tuanya. Amin. Dan juga menjadi anak yang senantiasa patuh kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Saya juga memohon kepada para pemirsa jemaah semuanya untuk sama-sama mendoakan atas sakitnya anak dari Bapak Edi Rayadi ya, host kita ya. Yang kebetulan sedang dirawat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi balik masalah pertanyaan tentang wangi-wangian. Wangi-wangian. Ya, bismillah. Wangi-wangian ini ya dianjurkan sama Rasulullah. Ya. Bahkan para sahabat pun ya meyakini bahwasanya Rasulullah tanpa wangi-wangian pun sudah wangi gitu. Ya, karena keringat beliau tuh luar biasa wanginya. Nah, adapun wangi-wangian di bulan Ramadan tentu itu disunahkan karena Rasulullah sendiri pun memakainya gitu. Palingnya nanti jadi pertanyaan biasanya yang timbul atau ramai di masyarakat, ada wangi-wangian yang non alkohol atau yang beralkohol, itu aja paling. Ya. Maksudnya yang saya tanyakan itu wangian yang beraroma alkohol, maksudnya dari bahan alkohol. Nah, iya. Adapun wangi-wangian yang beralkohol pun sama diperbolehkan. Walaupun mau dipakai sholat. Nah, ya dari mana adalnya ya? Pernah dikisahkan dalam riwayat, sebelum perintah meninggalkan khamr atau minum-minuman keras yang beralkohol itu ada ya di Madinah, karena udah hijrah nih ya, para sahabat dan Rasulullah udah pada hijrah. Dari jahiliyah udah hijrah ya? Iya, nah insyaallah itu dari Mekah ke Madinah. Ini masih banyak sahabat yang suka minum khamr atau minum-minuman keras. Karena dulu itu emang belum ada larangannya. Tapi Nabi kita, Nabi SAW tidak pernah meminum khamr. Walaupun di saat itu diperbolehkan. Sama seperti mungkin di zaman ini soda misalnya antum ya. Ini belum ada hukum untuk haramnya soda. Gitu kan. Maka mungkin misalnya nanti ada hukuman soda untuk jadi haram, maka nanti ditinggalkan. Begitu pula kasusnya seperti khamr ini. Zaman itu belum ada tuh larangan. Sampai turunlah Al-Quran ya, perintah untuk meninggalkan khamr. Ini penduduk kota Madinah ya, saat itu berlomba-lomba untuk membuang khamr-khamr mereka di depan rumah mereka. Yang punya kendi isinya khamr, yang punya botol isinya khamr itu dibuang semua. Jadi minuman beralkohol itu waktu di zaman Rasulullah itu namanya khamr. Namanya khamr. Nah, ya khamr sampai sekarang pun khamr. Ya, bahasa Arabnya khamr gitu. Artinya yang memabukkan, yang beralkohol dan memabukkan. Itu semuanya air tergenang nih di depan rumah masing-masing dari mereka. Ketika panggilan azan, ya seruan azan, panggilan sholat tiba di masjid Rasulullah, itu jemaah atau para sahabat tuh pergi ke masjid dan tanpa sengaja, yang baik sengaja ataupun tidak sengaja, menginjak nih kakinya dari di jalan waktu jalan ke masjid air khamr itu diinjak ya. Sampailah mereka tiba di masjid Rasulullah ya, di masjid Rasulullah ya.
Kalau pertanyaannya Rasulullah melarang khamr itu najis, ya, dipakai masuk ke dalam masjid Rasulullah. Ini Rasulullah tegas ya, harusnya bilang dilarang. Tapi Rasulullah membiarkan. Artinya apa? Diperbolehkan khamr atau wangi-wangian yang beralkohol, ya termasuk parfum karena ada alkohol ya gitu ya. Itu diperbolehkan karena apa? Kasusnya itu. Ya, ketika perintah khamr dilarang, mereka menginjak-injak khamr lalu sholat di masjid Rasulullah. Rasulullah tidak menyuruh mereka mandi atau melarang mereka karena telah menginjak khamr itu, ya alkohol itu. Oleh sebab itu para ulama bersepakat, adapun alkohol yang dimaksud bisa jadi haram karena antum mengkonsumsinya, gitu. Dengan niatan memabukkan, gitu. Adapun yang kita pakai parfum misalnya wangi-wangian yang beralkohol tidak untuk memabukkan. Oh, misalkan buat obat juga boleh. Insya Allah boleh. Buat obat tenang apa obat balik lagi nanti ke bab niat, gitu. Ya, bab niat karena antum niatnya minum alkohol ini untuk memabukkan, maka jadi haram. Ada juga kasusnya nih, ulama juga berpendapat bagaimana orang-orang katakanlah yang kerjanya di lautan. Itu secara kebutuhan mereka butuh kehangatan, salah satunya dengan alkohol. Maka diperbolehkan dalam catatan bukan untuk menikmati, menikmati kemabukannya alkohol itu, melainkan untuk menjaga kesehatan mereka karena diterpa badai gitu, angin, hujan apa segala macam. Fungsinya untuk menghangatkan tubuh mereka. Ya Allah, intinya buat kesehatan itu Omar diperbolehkan. Jadi seperti itu ya pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official. Jadi kalau misalkan kita mau pakai wangi-wangian itu emang diharuskan sebenarnya. Jadi kita nggak usah canggung, wah ini makruh nih misalkan pakai wangi-wangian seperti ulasan sebelumnya, seperti mandi, memakai sampoan juga kita boleh, terus pakai sabun juga boleh. Ternyata menjalani puasa Ramadan itu begitu indah kalau kita tahu ilmunya. Kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya juga kita repot juga. Kayaknya terkekang banget gitu. Oh, jadi kesimpulannya diperbolehkan asal dengan tujuan niatnya gitu. Misalkan kita niatnya untuk kesehatan ya juga nggak apa-apa, atau daya tahan tubuh juga nggak apa-apa. Apalagi buat parfum buat dipakai sholat juga nggak apa-apa. Rasulullah kan menganjurkan ya. Tapi kan lebih baiknya lagi yang non alkohol mungkin ya. Sama aja, nggak ada larangan ya. Ya minimal gini, ketika antum nggak bisa wangi, minimal nggak bau kan gitu. Karena orang katakanlah bukan orang Islam ya, ketika memandang seorang Muslim yang wangi, yang bersih, yang rapi, maka muncul di pikirannya Islam ini agama yang baik, yang bersih, yang wangi gitu. Jadi nggak semrawut gitu. Muslimnya dilihatnya nggak semrawut. Beda kalau Muslim datang ke masjid ya cumpang-camping, seakan-akan kayak ibadahnya kalau saya kayak gini gimana? Ini saya cumpang-camping nih. Insya Allah masih terkesan rapi. Jadi seperti ini nih ya. Kan dibilang dulu sebelum apa ada larangan meminum homer di zaman Rasulullah juga banyak lah yang makan minum homer kayak gitu ya. Itu salah satu sahabat Rasulullah ada nggak sih yang tukang mabok gitu misalkan, tukang minum misalkan gitu. Ini paling masyhur ya. Insya Allah ini kisah paling masyhur dari Nuaiman. Ya. Nuaiman, masya Allah. Masya Allah, Nuaiman ini salah satu sahabat Rasulullah yang sangat cinta Allah dan Rasulnya. Tapi mungkin kita ceritakan di lain kesempatan, insya Allah ya. Karena lumayan panjang juga cerita tentang Nuaiman. Insya Allah kalau ada kesempatan. Allahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz atas ngobrol-ngobrolnya tentang wawangian ya, mungkin ya tentang wawangian. Jadi saya tekankan lagi, saya balikin lagi, kalau misalkan kita mau pakai wangi-wangian atau mau sampoan, mandi, sabunan juga sebenarnya nggak makruh karena Rasulullah menganjurkan yang wangi-wangian. Kalau tidak bisa wangi ya minimal kita tidak bau gitu ya. Oke, pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official, obrolan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan keislaman pemirsa setia semua. Amin ya Allah. Saya Kang Wawan Gunawan dan Ustadz Imron Rosadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya